Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Susanti Amalia. Pada kali ini kita akan melakukan latihan tryout PPPK pada materi pedagogik. Nanti saya akan berikan waktu 60 detik untuk kalian menjawab soal sebelum ke pembahasan. Sebelum mulai, jangan lupa diklik subscribe dan tekan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Yuk kita mulai. Untuk soal nomor 1, hasil PTK dapat ditindaklanjuti dengan cara sebagai berikut kecuali A. Menerapkan pada situasi yang sama di kelas berbeda, B. Mengembangkan keterampilan mengajar yang relevan, C. Menggeneralisasi hasil PTK pada seluruh kelas di sekolah, D. Membuat karya tulis dari hasil PTK untuk diseminarkan atau diterbitkan. Oke, 60 detik sudah berlalu ya. Nah, kita bahas. Oke, hasil PTK dapat ditindaklanjuti dengan cara menerapkan pada situasi yang sama di kelas berbeda, mengembangkan keterampilan mengajar yang relevan, dan membuat karya tulis dari hasil PTK untuk diseminarkan atau diterbitkan. Jadi, kecuali di sini yang tidak ada adalah poin yang C ya. Oke, poin yang ini. Oke, selanjutnya, tujuan utama guru melakukan kegiatan refleksi pembelajaran adalah A. Melakukan peningkatan nilai KKM, B. Melakukan program remedial dan pengayaan, C. Memperbaiki kinerja guru dalam pembelajaran, D. Memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran. Oke, sudah dapat jawabannya? Oke, tujuan refleksi pembelajaran adalah untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran yang dikelolanya, kesesuaian rencana yang telah dibuat dan pelaksanaannya, keberhasilan pembelajaran, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Dengan demikian, harapannya adalah dapat memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran yang didesain guru. Jadi, tujuan utama guru melakukan kegiatan refleksi adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Salah satu bentuk pembelajaran pengayaan yang dilakukan guru adalah A. Belajar mandiri, B. Pembelajaran non-tatap muka, C. Belajar konsep lanjutan, D. Belajar dengan model pembelajaran kooperatif. Oke, sudah dapat jawabannya?
Nah, pembelajaran pengayaan adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas atau memperdalam apa yang telah dipelajarinya. Pembelajaran pengayaan dapat dalam bentuk kegiatan, belajar mandiri, tutor sebaya, problem based learning, atau project based learning. Jadi, pengayaan yang ada di sini adalah jawabannya belajar mandiri. Next, kita ke nomor 4. Prinsip PTK dirangkum dalam akronim SMART. Spesifik dalam akronim tersebut yang dimaksud adalah A. Dapat diterima di lingkungan secara khusus, B. Khusus tidak terlalu umum, C. Tidak mengandung makna yang berbeda, D. Fokus pada satu tujuan. Oke, beberapa prinsip penilaian tindakan kelas dapat dirangkum dalam akronim SMART. Ini singkatan dari 5 huruf bermakna yaitu S. Spesifik atau khusus, tidak terlalu umum, M. Manageable atau dapat dikelola, dilaksanakan dengan mudah, A. Acceptable yaitu dapat diterima di lingkungan, atau achievable dapat dicapai atau dijangkau, R. Realistik yaitu operasional, tidak di luar jangkauan, atau T. Time bound yaitu diikat oleh waktu terencana. Di sini soalnya menanyakan S-nya itu spesifik, artinya apa? Artinya yaitu khusus, tidak terlalu umum. Yang B ya jawabannya. Next, kita ke nomor 5. Dari hasil penilaian dan evaluasi proses pembelajaran matematika, diperoleh bahwa peserta didik kelas 7 SMP yang belum tuntas sebanyak 5%. Maka program remedial yang sesuai adalah A. Memberikan tugas-tugas matematika yang dikerjakan secara berkelompok pada peserta didik yang belum tuntas. B. Memberikan pembelajaran ulang matematika secara klasikal dengan metode dan media yang berbeda bagi peserta didik yang belum tuntas. C. Memberikan tugas matematika secara perorangan yang dikerjakan secara mandiri di rumah bagi peserta didik yang belum tuntas. D. Memberikan bimbingan matematika perorangan secara khusus untuk peserta didik yang belum tuntas. Oke, kita pembahasan ya. Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka dilakukan tindakan remedial. Bentuk remedial dapat dilakukan dengan berbagai macam, yakni pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, pemberian bimbingan khusus, misalnya bimbingan perorangan, pemberian tugas-tugas latihan secara khusus, dan pemanfaatan tutor sebaya. Karena yang belum mencapai KKM 5%, maka program remedial yang cocok adalah memberikan bimbingan matematika perorangan secara khusus untuk peserta didik yang belum tuntas. Jadi jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah A. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi, B. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, C. Mengetahui tingkat penguasaan sikap, D. Memperbaiki proses pembelajaran.
Oke, sudah dapat jawabannya? Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki tujuan untuk A. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, B. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi, C. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, dan D. Memperbaiki proses pembelajaran. Jadi di sini yang bukan merupakan tujuan penilaian hasil belajar adalah yang C, yaitu untuk mengetahui tingkat penguasaan sikap. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Instrumen penilaian yang paling sesuai digunakan untuk menilai perkembangan kemajuan belajar peserta didik pada kompetensi-kompetensi yang dipelajari adalah instrumen penilaian A. Proyek, B. Kinerja praktik, C. Portofolio, D. Pengamatan. Oke, salah satu jenis instrumen penilaian yang digunakan untuk mengetahui perkembangan kemajuan peserta didik secara kontinu dan komprehensif disebut dengan portofolio. Portofolio berbentuk laporan lengkap tentang segala aktivitas peserta didik yang berkenaan dengan kegiatan pembelajaran yang diikutinya. Jadi jawabannya adalah C ya, portofolio. Oke, next kita lanjut ke nomor 8. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan dalam laporan PTK terkait dengan prinsip pelaksanaan PTK adalah A. Tidak melampirkan izin kegiatan penelitian, B. Tidak melaporkan statistik deskriptif nilai prestasi, C. Tidak melampirkan foto kegiatan pelaksanaan PTK, D. Tidak melaporkan perbaikan dan tindakan. Oke, jawabannya adalah laporan PTK merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti baik kepada diri sendiri maupun atasan dan kolega atau sejawat. Lebih dari itu, laporan PTK digunakan untuk mengimplementasikan hasil penelitian tersebut dalam proses pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlu kiranya peneliti melaporkan perbaikan apa saja yang dilakukan dan keberhasilan tindakan yang telah dihasilkan. Jadi jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 9. Salah satu rambu-rambu penulisan soal bentuk pilihan ganda menyebutkan bahwa butir soal jangan bergantung pada soal sebelumnya. Hal tersebut termasuk dalam kaidah A. Materi, B. Konstruksi, C. Bahasa, atau D. Logika. Oke, jawabannya adalah
Menurut Puspendik 2016, kaidah penulisan soal bentuk pilihan ganda atau PG meliputi kaidah materi, konstruksi, dan kaidah bahasa. Salah satu contoh kaidah konstruksi adalah penulisan butir soal tidak boleh bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 9. Dalam suatu kegiatan pengukuran, seorang peserta didik dapat menjawab 8 soal dengan benar dari 10 soal yang harus dikerjakan. Sisanya dijawab salah. Jika soal tersebut berbentuk B-S, tingkat penguasaan peserta didik tersebut adalah A 80%, B 75%, C 68%, atau D 60%. Oke, jawabannya. Nah, pasti banyak yang menjawab 80% ya, tapi menurut teori probabilitas, option B dan S masing-masing mempunyai nilai kemungkinan yang sama untuk dipilih, yaitu 0,5. Kemungkinan peserta didik menjawab benar soal tipe objektif sangat besar. Dengan demikian diperoleh hubungan bahwa jumlah jawaban yang benar sama dengan banyak jawaban yang benar dikuasai ditambah dengan banyak jawaban yang ditebak. Jika dimisalkan jawaban peserta didik yang benar-benar dikuasai sebagai X, maka dipenuhi persamaan 8, yaitu benarnya ya 8 sama dengan X ditambah 10 dari jumlah soalnya dikurangi X di dalam kurung lalu dibagi atau dikali 0,5 sehingga diperoleh X nya sama dengan 6. Jadi tingkat penguasaan peserta didik adalah 60%. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, dicukupkan sekian. Next, kita bahas lagi di part 2. So, stay tune ya. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.